Apa yang spesial di Islam? Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan informasi lebih awal bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Apakah mereka ke surga? Apakah mereka kemudian sudah ada di surga? Tidak ada penggarisan kemudian secara usul yang mengatakan mereka sudah ada di jannah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jadi orang Islam yang mati dalam berjuang itu mereka nggak mati, mereka hidup. Anak-anak yang pergi sekolah untuk memperjuangkan kemudian akidah agamanya mati dalam perjalanan, masuk dalam kategori ini. Nabi Isa alaihissalam ketika kemudian beliau memperjuangkan kalimat tauhid di tengah-tengah Bani Israel, diancam dibunuh, masuk dalam kategori ini. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang adalah datang kemudian untuk menjalankan misi sebagai rasul, sebagai kafatal linnas, mati dalam perjuangannya, beliau pun masuk dalam kategori ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah? Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirat di sini bisa ditafsirkan sebagai di hadapan, di atas kemuliaan, atau bisa ditafsirkan kemudian di tempat yang disediakan atau pada tempat yang dilindungi oleh beliau. Nah, ini yang kemudian yang perlu saudara pahami. Kenapa? Karena di dalam kitab saudara Matius 4 nomor 6, iblis datang mencobai Yesus. Wahai Yesus, jika engkau hamba Allah, jika engkau adalah anak Tuhan, buang dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, ada nubuat tentang engkau, ada ketetapan untuk engkau, bahwa jika betul engkau bukan anak setan, engkau bukan nabi palsu, engkau bukan rasul palsu, engkau bukan Mesias palsu, buang dirimu, pasti Tuhan akan datang mengutus malaikatnya agar malaikat menatang engkau di tangannya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan ternyata betul tertulis di dalam Mazmur 91 dari data 1 sampai nomor 16, Yesus atau Isa Al-Masih diangkat ke langit, dipanjangkan umurnya, dikenyangkan kemudian, dan diberikan rezeki. Sama seperti yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, bahwasanya orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan tujuan karena kehendak Allah, bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun, mereka tidak mati, melainkan mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhan. Saya bacakan ya Bung, di dalam Mazmur 91, kitab daripada Bani Israel menuliskan kemudian bagaimana orang-orang yang disebut sebagai hamba Tuhan, yang diberkati, yang dimuliakan oleh Tuhan itu sendiri, diselamatkan dengan cara diberi rezeki, dipanjangkan umurnya dimanapun mereka hidup, dimanapun mereka berada. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku perlihatkan kepada mereka, kepadanya keselamatan daripadaku. Dia diberikan rezeki kemudian. Ini di dalam kitab orang Yahudi terkait dengan hamba Tuhan yang teraniaya. Jadi kalau saudara bertanya tentang surga, saya katakan bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah, di jalan Tuhan, mereka kemudian mendapatkan tempat spesial. Mereka tidak mati tapi mereka hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka tidak mati, layaknya Yesus terangkat ke langit, mereka tidak mati, dia tidak mati tapi hidup. Demikian. Baik, artinya pintu-pintu tersebut memang belum terbuka ya sebelum hari penghakiman itu datang.
Begitu Iya, kan Bang Dimas? siap. Kalau di iman kami, pintu surga terbuka nanti setelah yang masuk pertama kali adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi yang lain itu ngantri di belakang beliau. Artinya dalam masa penghakiman itu semua para rasul atau para ini juga memang belum terjadinya eh, belum masuk surga. Artinya yang saya mau tanyakan ini kan yang saya pahami ya, yang saya mau tanyakan juga tentang masalah amal baik, amal buruk. Iya, Dan yang saya pengen pahami juga ini tentang dosa waris yang saya juga tidak mengenal di dalam eh, akidah kami gitu. Karena yang saya pahami dosa waris itu tidak ada, Kak. Jadi betul. artinya tidak bisa diwakili kepada Orang lain. salim atau ketuhanan yang Siap. mereka anggap Tuhan. Yang saya mau tanyakan adalah tentang pengampunan dosa itu memang ada setiap Rasul itu. Gimana? Eh, Gimana? Pengampunan terhadap Ya, dosa umat itu memang menjadi haknya para nabi yang, koreksi kalau saya salah, yang dikatakan artinya syafaat. Itu maknanya bagaimana, Pak? iya. Jadi di dalam iman kami, syafaat itu Allah berikan hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada nabi lain selain dirinya. Hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu memberikan pertolongan. Contoh nih Bang ya. Contoh sederhana. Yesus berkata, siapa yang duduk di sebelah kananku, ya, siapa yang duduk di sebelah kiriku di surga, aku tidak berhak untuk memberikan itu. Di dalam kitab saudara itu jelas dikatakan, Matius 22 ya, kalau nggak salah, bahwa siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku itu, aku tidak punya hak untuk menentukan. Yang berhak menentukan itu adalah Bapakku yang sudah menentukannya kepada siapa akan diberikan. Nah, ini yang ada di dalam kitab saudara. Nah, sedangkan kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari jelas ucapan beliau sendiri nih. Hadis Bukhari nomor 6886. Di situ dikatakan bahwasanya tak ada satupun umat Islam yang tersisa di neraka selain mereka yang mati dalam keadaan syirik atau musyrik. Yang tersisa semua akan diangkat oleh Rasulullah ke surga. Jadi beliaulah yang kemudian yang bisa memberikan pertolongan. Yesus tidak mampu memberikan pertolongan. Karena dalilnya sendiri dia mengatakan, siapa yang di kiriku, siapa yang di kananku, aku tidak punya hak. Rasulullah punya hak, diberikan kewenangan, diberikan kemudian beliau syafaat untuk dia berikan pertolongan itu kepada umatnya. Satu-satunya rasul, satu-satunya nabi utusan Tuhan, Bung, yang menjelang ajalnya teriakan sakaratul mautnya itu adalah teriakan kepada umatnya hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati, 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 umatnya yang diingat. Tapi ada Tuhan tetangga saya ketika dia menjelang kematian, apa teriakannya? Eli, Eli, lama sekali, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Tuhan loh, tapi teriakannya melupakan umatnya. Rasulullah menjelang kematian, apa kata beliau? Ummati, 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 umatku ya Rabb, umatku selamatkan umatku. Subhanallah. Ini kebanggaan kami sebagai seorang Islam, seorang Muslim.
Makanya kami mengucapkan terima kasih kepada beliau dengan sanjungan. Terpujilah engkau, keselamatan atasmu, kemuliaan atasmu. Karena kenapa? Beliau pun memberikan kepada kami pertolongan kelak nanti. Bahkan kami sudah masuk di neraka pun masih ditolong oleh beliau. Mana dalilnya? Buka hadis Bukhari, Sahih Bukhari nomor 6886. 6886. Beliau masuk kemudian mengangkat umatnya. Semua yang ada di dalam neraka diangkat oleh beliau. Masya Allah. Nanti beliau kemudian senang masuk ke jannah setelah semua umatnya itu berada di dalam surga. Nah, sedangkan Tuhan tetangga, aku tidak bisa, yang berhak memberikan hak itu ya hanya Tuhan yang Maha Pencipta. Aku tidak bisa. Seperti itu, saudara. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai syafaat, syafaat itu hanya ada pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ketika saudara berbicara mengenai manusia akan diupah dengan pekerjaan masing-masing, itu betul. Tidak adanya dosa waris, itu betul. Bahkan kalau Anda jeli melihat pengakuan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 29, apa kata beliau? Di terjemahan lama dikatakan begini. Lalu manusia akan dibangkitkan dan dikeluarkan dari kuburnya masing-masing. Manusia yang pada hidupnya hidup dalam keadaan melakukan perbuatan yang baik benar akan mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi manusia di dalam kehidupannya melakukan kejahatan-kejahatan, maka dia akan dibangkitkan untuk dijatuhi hukuman kekal. Jadi orang dibangkitkan dari kematian kelak, di padang mahsyar akan dihakimi, diadili seadil-adilnya. Yang melakukan perbuatan baik diupah jannah, yang melakukan perbuatan buruk akan diupah dengan neraka. Permasalahannya di Islam adalah bagaimana kalau seimbang antara amal baik, amal buruk. Mati tanpa bertaubat membawa amal buruk. Maka apa kata Allah di dalam Al-Quranul Karim? Jelas sekali dikatakan dalam surah At-Taghabun. Situ Allah mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Allah menerangkan kepada kami, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia pada yaumul hisab, pada hari penghimpunan. Kemudian itulah hari di mana semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah kita sembunyikan kepada manusia akan diperlihatkan semuanya kesalahan itu. Dan barang siapa yang beriman, ingat, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkan mereka ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Beriman, punya dosa, kemudian dosanya kemudian ini beliau tidak bertaubat, mati, entah itu dosanya karena terpaksa dan seterusnya. Kata Allah, ketika mereka beriman, mengamalkan ajaran-ajaran yang soleh, dihapuskan dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Yang bermasalah yang kedua adalah Kristen. Konsep Kristen, mohon maaf nih, konsep Kristen, orang masuk ke dalam surga bukan amalan menurut konsep doktrin sebagian, bukan semuanya. Masuk, barang siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya ini diimani sepenuh hati, maka dia akan masuk ke dalam surga. Cukup berkata Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, 1 Yohanes 1 nomor 2, 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku yang terkasih, janganlah kau berbuat dosa, tapi apabila kamu berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Ini jurus apa ini? Nah, muncul permasalahan kemudian. Hidup manusia Kristen
Dalam kehidupannya ada perbuatan baiknya, ada perbuatan buruknya. Buruknya karena menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Baiknya karena mereka orang-orang Kristen suka membantu, suka menolong, suka mengayomi, suka melindungi, suka bersilaturahmi dan seterusnya. Kebaikannya ini mau diapain? Apa solusi kebaikan dia? Sedangkan kemudian ada keburukannya. Kalau pandangan Islam, kebaikannya tertolak karena menyembah selain daripada Allah. Nah, bagaimana dengan pandangan Kristen? Kalau orang Kristen seimbang amal baiknya dan amal buruknya, kemana mereka pergi? Mau ke surga ada dosa, mau ke neraka ada kebaikan. Jadi kemana dia pergi? Tergantung di pohon mungkin dia bersama dengan Pak Bom Bom. Nggak bisa. Kata orang Kristen doktrinnya, sekali surga surga, sekali neraka kekal. Sekali surga kekal, sekali neraka kekal. Bagaimana kalau seimbang amal baik buruknya? Setengah ke surga, setengah ke neraka. Yang ke surga badannya tinggal sebelah, yang ke neraka badannya tinggal sebelah. Karena dia adalah manusia, tinggal sebelah badannya, walaupun dia di surga tetap aja namanya neraka, cuman setengah badannya. Gimana tuh? Tak ada solusi. Berarti gepeng dong, ada solusi. Gepeng dong. Ya, itulah makanya saya selalu bilang gepeng. Itu sebenarnya terapi. Jadi pusing kan? Ada orang setengah amalnya baik, setengah amalnya buruk. Dalam pandangan Islam dia kemana? Pandangan Kristen dia kemana? Neraka atau surga? Solusinya kita bacakan aja Markus 9 nomor 49. Apa bunyinya? Setiap orang Kristen masuk di dalam neraka untuk digarami dengan api neraka. Itu aja solusinya. Markus 9 nomor 49. Itu bukan fitnah. Setiap orang Kristen, setiap manusia akan digarami dengan api neraka. Takut. Sedangkan kalau di Islam, 30 detik. Dalam surah An-Nisa ayat 171. Tidak ada satupun di antara kamu kecuali didatangkan oleh Tuhanmu kalian itu menuju kepada neraka. Semuanya. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, apalagi ateis, Konghucu, semua akan digiring ke neraka. Itu semua, kita semuanya. Bukan Islam saja, tidak, semua, karena di situ berbicara mengenai Rabb. Kalau berbicara mengenai Rabb, berarti Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Tidak berbicara mengenai ilah, tetapi Rabb, maka semua akan datang ke sana. Tapi apa kata Allah di dalam ayat 72-nya? Akan tetapi orang Islam akan lanjut perjalanan menuju jannah dan orang-orang kafir dibiarkan berlutut di situ sampai selama-lamanya. Berarti benar Markus 9:49 digarami dengan api neraka. Saya kira gitu, Bung, silakan. Iya, oke. Yang saya pahami, Pak, ya. Dari pendapat Bang Zuma ini, apakah kami dari kaum pengikut Musa, Isa itu ada hak dengan jannah atau surga? Karena ya kami juga mengimani Tuhan atau
Tuhan yang satu. Artinya ya dengan syariat di Muslim yang begitu komprehensif ya dan detail, umat-umat yang sebelumnya itu apakah punya hak untuk masuki surga? Itu aja Pak. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Musa masuk surga. Orang-orang yang hidup pada zaman ajaran Nabi Musa mendapatkan Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Musa, tapi tidak beriman kepada Nabi Isa, neraka. Walau mereka menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, walau mereka menjadikan Musa sebagai penghulu kenabian bagi mereka, tapi mereka hidup di zaman Nabi Isa, tapi menolak Nabi Isa alaihissalam, tidak ada surga bagi mereka. Begitu juga orang yang hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam, menerima kemudian Nabi Musa alaihissalam, menerima Tuhannya Nabi Musa alaihissalam sebagai Tuhan satu-satunya, dan menerima Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul utusan Tuhan kepada mereka, jannah, surga. Akan tetapi orang yang hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, sampai mereka pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imannya kepada Allah, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, gugur tempatnya jannah, tempatnya finnar, neraka, tempatnya neraka. Walaupun mereka kemudian beriman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, tapi begitu mereka sampai kepada zaman Rasulullah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka imannya sia-sia, percuma. Apa kata Allah tentang mereka? Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu yang berasal dari orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka kemudian akan mendapatkan keuntungan, mereka diperlakukan dengan baik oleh Allah pada hari akhirat, dan kemudian mereka tidak akan pernah takut kepada neraka disebabkan karena mereka tidak bersedih hati. Kenapa demikian? Karena mereka ada di jannah. Nah sekarang siapa yang beriman itu? Yang beriman pada zaman Nabi Musa, yang menjadikan Nabi Musa sebagai nabinya, sebagai rasulnya, dan menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Siapa orang beriman pada masa Nabi Isa, pada masa Nasrani? Yaitu mereka yang beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan menerima Isa sebagai rasul mereka. Siapa yang beriman pada masa Rasulullah Muhammad SAW? Mereka yang beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka semua adalah fil jannah. Tapi orang-orang seperti saudara Gugun beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada pencipta langit dan bumi. Datang Rasulullah, datang Islam, datang Al-Quran, masjid bertaburan di mana-mana, gaungan memuliakan Allah di mana-mana. Hati Anda tertutup, kuping Anda tertutup, mata Anda buta. Kemudian apa kata Allah? Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah mereka pembohong-pembohong, pendusta-pendusta ini yang lebih zalim dari mereka, yang lebih zalim menganiaya diri mereka sendiri setelah datang kepada mereka ajakan menuju Islam, tapi mereka menolaknya, malah melakukan kebohongan-kebohongan tentang Allah. Apa kata Allah? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Mereka yang menutup diri tentang kebenaran itu adalah orang yang zalim, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Apa yang salah dengan Islam?
Bung, 1 menit. Apa yang salah dengan Islam? Anda beriman kepada kitabnya orang Yahudi dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran memuliakan kitab itu, Al-Quran memuliakan Nabi tersebut. Anda beriman kepada kitab Injil, Anda beriman kepada yang membawa kitab Injil itu. Al-Quran menyediakan ruang memuliakan oknum tersebut dengan kitabnya. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menjaga kesucian, kemuliaan nabi-nabi terdahulu hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Islam mengajarkan menghormati para nabi. Islam mengajarkan menghormati kitab-kitab para nabi. Islam mengajarkan menyembah kepada Tuhannya para nabi. Coba tunjukkan wujudnya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa, tak ada yang bisa tahu. Tunjukkan Tuhannya Nabi Isa, tak ada yang bisa tahu. Tunjukkan wujudnya Tuhannya Nabi Muhammad SAW, tak ada yang tahu. Tetapi yang mereka sembah kemudian adalah Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Sementara yang kalian sembah adalah ciptaan Yesus, Tuhan kita, Tuhan Kristus, Tuhan Anak. Itulah yang saudara sembah. Tuhannya Nabi Musa, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Nabi Isa, laisa kamislihi syai'. Tuhannya Nabi Muhammad, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tapi dialah yang pencipta makhluk. Lalu kenapa Anda masih membohongi Islam? Apa yang salah dengan Islam? Sujudnya mereka sujudnya kepada pencipta langit dan bumi. Berdoanya mereka berdoanya kepada pencipta langit dan bumi. Kitabnya mereka mengajarkan mereka menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kitabnya mereka mengajarkan berbuat baik kepada siapapun. Apa yang salah dengan Islam? Agama Yahudi disebut Yahudi karena memang hanya untuk salah satu dari keturunan Bani Yakub. Mewakili itu semua hanya untuk Bani Israel. Kristen, pengikut Kristus, berarti hanya untuk pengikut Kristus. Nasrani berarti hanya untuk orang-orang yang berasal dari Nazaret. Tapi ketika berbicara mengenai Islam, maka damai sejahtera netral. Siapapun dia yang menginginkan damai sejahtera, wadahnya, ruangnya, muaranya, telaganya hanya ada di Islam. Saya mau masuk agama Yahudi, saya bukan orang Yahudi. Mau jadi orang Nasrani, saya bukan dari Nazaret. Saya mau jadi Kristen, saya bukan orang Katolik. Saya juga bukan orang dari Antioquia. Saya juga bukan pengikut Paulus Kristus. Tetapi saya ingin menjadi damai sejahtera. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu, aku Tuhan. Aku tahu sebagai Tuhan rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan tentang shalom, rancangan tentang damai sejahtera, rancangan tentang Islam. Gak ada yang salah dengan Islam itu, Bung. Gak ada yang salah. Kalau ada yang bisa menunjukkan kesalahan di Islam, silakan. Kita diskusi secara ilmiah. Tunjuk kesalahan itu dari aspek manapun. Saya mewakili teman-teman apologet, ya, sebagai masyarakat awam di Islam, mampu kemudian mewakili yang awam-awam ini untuk berdialog dengan Kristen-Kristen yang intelijensinya jauh lebih tinggi daripada Pak Bom-Bom untuk membahas mana kesalahan Islam itu. Tapi syaratnya satu, diskusi dengan kami, jangan lupa bawa akal. Itu aja, silakan.